Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jasmine Kezia Inara. Nama saya Cesa Noviara. Dan nama saya Fauzan Triguna. Nama saya Kisha Nindirau. Hari ini kita akan melaksanakan ujian praktik kimia, yaitu uji daya hantar listrik. Ikutin terus ya. Untuk alat dan bahan ada jepit buaya, kabel, baterai 9 volt, 2 buah paku, bohlam, lampu, gunting, solatip kabel, gula, minuman isotonik, cuka, garam, dan air ber-pH netral. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembuatan alat uji daya hantar listrik. Yang pertama, sambungkan kedua kabel kepada jepit buaya yang berbeda. Lalu yang kedua, sambungkan masing-masing kabel ke fitting lampu. Dan yang ketiga, setelah itu jepit kedua paku menggunakan jepit buaya. Lalu yang terakhir, keempat, hubungkan sisa penjepit buaya ke kutub baterai untuk melengkapi rangkaian. Sekarang ini udah jadi untuk alat pengetesan uji daya hantarnya. Sebagai contohnya, sekarang paku di kutub positif sama negatifnya kalau udah disatuin. Oke, selanjutnya setelah kita membuat alat uji elektrolit, mari kita siapkan larutan-larutan untuk diuji elektrolitnya. Yang pertama, Ada larutan isotonik, kita pakai Pocari Sweat. selanjutnya air cuka. Selanjutnya buat air garam, kita pakai garamnya. Kita larutin pakai air hangat. Dan yang terakhir adalah air gula. Larutannya sudah jadi. Selanjutnya mari kita coba larutan ini. Selanjutnya, pengujian daya hantar listrik sebuah larutan. Sebelum melakukan praktikum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah menuangkan larutan ke dalam gelas. Yang pertama, masukkan paku ke dalam larutan. Yang kedua, amati perubahan yang terjadi. Yang ketiga, lakukan langkah tersebut dengan larutan yang berbeda. Dan setiap mengganti larutan, pastikan paku dibilas dan dilap terlebih dahulu agar tetap netral. Nah, jadi larutan yang pertama adalah larutan gula. Nah, langkah pertama kita masukkan paku ke dalam larutan ini. Nah, dari percobaan ini larutan gula tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Nah, dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa larutan gula ini adalah non-elektrolit. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mencelupkan paku ke air yang netral. Setelah alat uji elektrolit dibersihkan oleh Jasmine, selanjutnya kita akan mencoba air cuka. Di larutan cuka terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Dan cuka termasuk elektrolit yang lemah. Larutan ketiga kita coba di minuman isotonik. Pada minuman isotonik didapati bahwa adanya sedikit gelembung tetapi lampu tidak menyala, yang dapat disimpulkan sama seperti larutan cuka tadi merupakan elektrolit lemah. Selanjutnya di sini ada larutan keempat, yaitu air garam. Kita coba ya. Kita masukkan 2 buah paku ke dalam air garam. Nah, di sini kita dapat simpulkan gelembung keluar banyak di kutub negatif paku. Nih, bisa dilihat ya. Berarti ini menandakan larutan garam mempunyai elektrolit sangat kuat. Yang bisa kita simpulkan dari percobaan ini adalah terdapat 3 jenis larutan,
Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yang ditandai dengan menyalanya lampu dan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Contohnya adalah garam atau NaCl. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena NaCl yang dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ion-ion ini yang bisa mengantarkan arus listrik. Yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, yang ditandai dengan lampu tidak menyala dan terdapat sedikit gelembung. Contohnya yaitu minuman isotonik dan cuka. Kita menggunakan sampel dari CH3COOH atau cuka. Nah, CH3COOH dilarutkan ke dalam air, maka hanya terionisasi sebagian. Ada yang terionisasi menjadi CH3COO- dan ada yang terionisasi menjadi H3O+. Dan ada juga yang masih berbentuk molekul CH3COOH. Sehingga ion-ion yang bisa menghantarkan listrik tidak sebanyak elektrolit kuat. Yang terakhir ada larutan non-elektrolit yang ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak ada gelembung. Contohnya adalah gula. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena gula tidak terionisasi dalam larutan dan masih terbentuk dalam molekul-molekul, sehingga tidak ada ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Sekian praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum